tiba-tiba di mataku kok burem-burem gitu yang aku lihat pada saat itu. Burem tapi warnanya tuh cheer up gitu loh. Setelah lama aku di situ ngerasain kenikmatan, ketenangan segala macam, aku dengar suara anak-anak gitu loh. Aku inget banget itu suara anak-anakku gitu loh. Ngomong apa? Sebenarnya jujur aja guys, aku takut mati di situ. Aku sebagai manusia, pada manusia normal gitu ya, menghadapi situasi yang aku tahu seperti itu sebenarnya aku takut mati. Dan aku sempat berpikir bahwa seandainya aku mati, seandainya aku meninggal, aku ditarik, aku pasti dikuburin di Mekah gitu loh, yang which is pikirannya udah kesana-sana gitu ya, sampai akhirnya ya udah semuanya itu ditutup beberapa hari, yang pada akhirnya aku mungkin ya Allah kasih jalan alhamdulillah dan kesembuhan di sini. Pada saat itu aku bisa haji karena pada akhirnya aku ikhlas gitu loh, sampai di tahap dimana aku ikhlas. Seandainya Allah mau ambil aku, ya ambil, aku ikhlas. Tapi seandainya memang belum waktunya aku mau berhaji gitu ya, dan kasih kekuatan aku, kasih kesembuhan sampai aku bisa menunaikan ibadah haji. Nah itu aku simpen sendiri gitu loh. Pergulatan itu aku nggak mau ceritain istriku. Dan waktu itu aku juga sepakat sama istriku jangan sampai mamaku tahu di Jakarta gitu ya, atau keluarga tahu lah gitu loh. Aku nggak mau jadi bahan pikiran mereka gitu loh. Jadi memang benar-benar aku simpan sendiri, aku hadapin sendiri. Dan alhamdulillah di hari ke-6 ya, hari ke-6 besoknya ke Mina untuk tarwiyah. Alhamdulillah semuanya ya sehat lah. Aku bisa jalan, yang penting itu deh. Aku bisa jalan dan kepalaku yang ada gunungnya itu udah hilang. Terus meskipun jujur aja selama proses haji memang aku masih ngerasain ada lah nggak enaknya tuh, ada gitu loh, masih ada nggak enaknya, tapi lebih banyak enaknya gitu loh. Dan alhamdulillah sehat, paling cuma masuk angin doang ya. Waktu di Mina dikerokin istriku juga udah hilang. Ya alhamdulillah semuanya bisa lancar ya sampai ibadah haji ya. Selesai. Iya alhamdulillah sampai akhirnya kita bisa menjalani proses haji, dari mulai tarwiyah, terus udah gitu kita pertama itu abis tarwiyah kita ke Mina ya, ke maktab kita mabit. Kamar mandinya lumayan, nggak terlalu ngantri, mungkin karena kita di maktab 111. Sekarang kita mau sholat maghrib dulu di Mina. Terus udah gitu kita persiapan untuk haji, kita berangkat ke Arafah dulu ya. Kita berangkat ke Arafah, terus di situ kita berdiam diri dari waktunya zuhur sampai matahari tergelincir, sampai terbenamnya matahari, sampai sunset ya Mbak. Itu momen yang menurut aku the best momen haji itu menurut aku di Arafah ya. Masya Allah, aku doain mudah-mudahan kalian yang nonton bisa ngerasain sensasi di Arafah ini ya Beb.
betapa kita tuh ngerasa kecil banget di sini. Kayaknya nggak ada yang bisa disombongin di sini. Sehina-hinanya kita, seburuk-buruknya kita manusia, kita ngerasa kecil banget di sini, Masya Allah. Jadi dulu tuh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW pernah menangis di sini untuk memohon ampun sama Allah. Apalagi kita manusia yang banyak dosa, banyak salah. Jadi dulu Nabi Muhammad pernah memohon ampunan di tanah Arafah ini yang gersang, yang berdebu, yang panas. Mudah-mudahan semua yang berdoa di padang Arafah ini mendapat syafaat dari Rasulullah, mendapat ampunan, Yang paling penting dapat ridhonya. dapat ridho Allah. Semua haji kita menjadi haji mabrur, mabrurah. Bisa dicintai Allah itu. Amin ya rabbal alamin. Kedekatan kita sama Allah tuh benar-benar nyata banget, kayak nggak berjarak. Nggak tahu kalau orang bilang di Arafah itu adalah miniatur padang mahsyar, itu aku rasain loh. Walaupun spot kita sebenarnya bukan di Jabal Nur, bukan ya, kita kan di spot yang berbeda gitu ya. Walaupun ada masih Arafah dan tetap masih ada gunung dan batu-batuan, tapi aku nggak melihat ada lautan manusia yang seperti kita lihat-lihat di YouTube karena spot kita private gitu ya. Jadi tapi benar-benar bikin justru fokus banget, benar-benar aku ngerasain banget kehadiran Allah tuh. Dan kita kan ke bukit sendiri, iya, keluar daripada kita misahin diri tenda, dari rombongan gitu loh, kita cari spot sendiri. Dan ya itu yang orang dulu tuh selalu bilang di Arafah itu, di hadisnya juga disebutin bahwa Allah itu pada saat kita wukuf itu Allah turun membanggakan semua hamba-hambanya yang berhaji kepada seluruh malaikatnya. Itu aku ngebayangin kayak, ya Allah, ini Allah turun ya Allah lagi turun nih, Allah ada di sini, kayak kayak ngerasa, Masya Allah, ternyata ini ya rasanya deket kalau kita sujud lagi husuk sholat tuh aku ngerasa deket gitu kan. Allah tuh paling deket, sedekat urat nadi kita ya Beb ya katanya ya kalau kita sujud. Tapi ini tuh deketnya tuh beda banget. Aku ngerasa kayak langsung tuh kayak frame-frame, kayak Beb, kalau aku ngerasain kayak film aja keluar di pikiran aku. Semua dosa-dosa aku, semua kesalahan-kesalahan aku, semua flashback, semua masa lalu aku tuh semuanya tuh di Arafah itu tuh kayak bener-bener ngerol gitu loh Beb. Kayak ngerol gitu loh, dan yang cuma bisa keluar dari mulut tuh cuma astagfirullahaladzim gitu loh. Aku cuma minta ampun, nggak tahu, pokoknya di Arafah itu aku kenyang mohon ampun karena salah satu tujuan aku berhaji adalah aku pengen minta ampun banyak banget. Mungkin dari umurku 43 ya, mungkin baru hitungan nggak sampai 5 jari 5 tahun, atau mungkin baru berapa tahun aku lebih dekat sama Allah gitu ya. Tapi sisanya mungkin aku banyak buat dosa, bukan mungkin, udah pasti banyak dosa. Dan aku ngerasa momen haji ini adalah aku sampai sempat kepikiran, mungkin nggak ya Allah ampunin dosa-dosa aku. Tapi ternyata salah satu ustadz dan habib kita gitu ya ngasih tausiah bahwa ketika kita punya keraguan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu pada saat kamu meminta ampun di Arafah, ini adalah dosa besar. Jadi artinya Allah udah pasti ngampunin gitu loh dosa-dosa kita. Allah kabulin semua permohonan kita. Dan momen itu tuh benar-benar aku berdua sama baby tuh alhamdulillah kenyang banget berzikir, talbiyah, takbir, tahmid, semua. Minta ampun sih yang paling penting. Iya, semua doa-doa tuh benar-benar nggak pernah aku ngerasain nikmat berdoa seumur hidupku selain pada saat aku di Arafah. Itu Masya Allah banget. Padahal cuma
gunung doang, kosong, gersang, kita cuma sendiri. Tapi kapan kita pernah berdoa di alam terbuka, disaksikan matahari terbenam yang cantiknya Masya Allah, dan kita kayak bicara langsung dan depan mata kita tuh kebayang Allah lagi dengerin, kamu mau minta apa hambaku, kamu mohon apa, aku denger, kamu mohon ampun, aku denger. Kayak Allah tuh bukan cuma ngedengerin kolektif gitu loh, semua umat didengerin sekaligus, kupingnya banyak, tapi aku ngerasa Allah tuh lagi dengerin aku doang gitu loh. Masya Allah sih, itu momen yang luar biasa banget buat aku, yang kayaknya kalau pengen diulang momen haji, aku cuma pengen ke Arafah sih. Arafah tuh bener-bener apa ya, nggak tergantikan dengan apapun ya Beb ya. Di bukit. Kalau kamu doanya apa waktu di Arafah? Oh ya nggak tahu sih. Udah lupa ya. Tapi yang pasti di setiap spot-spot doa selama haji itu pada akhirnya gitu ya, yang aku minta cuman pengampunan. Mungkin kalau semua keinginan kita gitu ya, kita compare sama dosa kita minta ampun, itu nggak ada apa-apanya. Itu keinginan kita tuh mungkin sedikit banget gitu loh dibanding pengampunan kita gitu loh, dosa-dosa ya. Nah, jadi ya itu aja sih yang aku selalu minta, itu selalu minta. Di sana tuh bawaannya pokoknya kita cuma pengen minta ampun. Jadi keinginan duniawi yang pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu tuh kayak malah jadi ngerusak gitu ya. Malu. Malah malu gitu loh. Malu jadi sama Allah tuh betapa banyak dosa kita, tapi kita malah minta dunia gitu loh. Bahkan yang aku permintakan waktu pada saat di Arafah, aku cuma minta ketetapan iman. Iya. Aku minta dijaga semua ibadah kita ke depan. Kita gitu ya, kita bisa besarin anak-anak kita jadi anak yang soleh, anak yang soleha. Doain orang tua kita paling. Orang tua gitu ya. Orang tua aku juga yang udah meninggal, mudah-mudahan dikasih ampunan sama Allah. Jadi lebih banyak mama tuh. Yang masih ada mamaku. Lebih banyak ke hal-hal yang nggak duniawi sama sekali. Dan bahkan lebih baik kita minta surga, kita minta keselamatan dunia dan akhirat, kita minta digolongkan kepada orang-orang yang soleh ya nantinya, kita dikenali oleh Rasulullah nantinya. Jadi lebih ke situ sih doanya. Habis itu kita dari terus sama ini aku mau ngomong, jangan takut kalau yang mau berhaji nih, tadi kan kita udah ngomongin visa di depan segala macam. Nah sekali ini nih kalau misalnya momen hajinya ini jangan pernah takut, karena gini, banyak orang takut berhaji karena akan dibales, akan dihukum di sana, akan dibayar kontan lah segala macam. Enggak, sebenarnya jangan, mentalnya jangan ke situ. Jadi mental haji itu jangan kita mau ke pengadilan. Allah itu karena ingat yang tadi aku bilang, tanah haram itu adalah tanah pengampunan. Nah jadi apa yang aku alamin, kalau tadi aku sampai pingsan lah atau apalah itu namanya gitu ya, itu aku anggap satu hal yang di tanah haram aku harus lewatin. Itu adalah cintanya Allah. Nah iya, itu harus kamu lewatin. Jadi jangan berpikir, waduh nanti ngelihat Mas Baby begitu, waduh saya takut nih, ini jangan. Karena menurut aku salah satu kunci haji itu adalah Allah akan menilai siapa hambanya yang berani atau dan yang tulus minta ampun, atau jadi pengecut di hadapan Allah gitu loh. Dan alhamdulillah aku berani lewatin itu gitu loh. Jadi jangan berpikir dibales lah ini, dibales ini. Ya itu kalau aku bilang ya minta ampun aja. Di sana minta ampun. Apapun yang Allah kasih itu yang terbaik buat kita. Itu adalah bentuk cintanya Allah. Betul. Jadi setelah selesai Arafah, kita langsung menuju Masjidil Haram, lewatin Musdalifah. Di Musdalifah kita nggak mabit, kita hanya berhenti sebentar berdoa.
Terus udah gitu kita ngelihat banyak orang di sana yang lakuin mabit ya. Terus qadarullah karena kita secara teknis kita menghindari kemacetan, kita ngejar untuk tawaf ifadah ke Masjidil Haram. في الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Alhamdulillah habis tawaf ifadah kita langsung sa'i. Habis itu langsung tahallul, langsung selesai ya. Selesai, alhamdulillah. Langsung kita balik lagi ke Mina untuk lempar jumroh Aqobah yang pertama. Habis itu kita mabit 3 hari berturut-turut di Mina, di maktab kita, bolak-balik ke hotel juga sambil lempar jumroh ula, Aqobah sama Usta. Kita lagi menuju mau melontar jumroh Aqobah. Nah, setelah selesai lempar jumroh selama hari tasyrik 11, 12, 13, tapi setelah Aqobah yang pertama itu larangan ihram udah selesai. Bapak baby udah bahagia. Kamu enggak? Bahagia sayang. Kenapa? Karena larangan ihram yang paling berat ya. Kita nggak boleh berdebat, nggak boleh ngomong fasik, nggak boleh ada rambut berguguran, nggak boleh potong kuku, nggak boleh membunuh binatang, nggak boleh berhubungan, suami istri. Iya Pak, itu nanti disebut. Nggak boleh sentuh-sentuhan. Nggak boleh sentuh-sentuhan, aurat nggak boleh terlihat walaupun suami istri gitu ya. Itu setelah Aqobah pertama pada saat Idul Adha itu larangan ihram selesai. Jadi tasyrik selanjutnya 11, 12, 13 tuh udah pakai baju biasa ya, gitu. Kita ambil nafar awal waktu itu ya, bukan nafar sani. Jadi kita udah selesai, alhamdulillah kita bersyukur banget karena proses hajinya bisa berjalan dengan lancar. Dan kita, karena kita ngambil nafar awal, jadi kita masih balik lagi ke Masjidil Haram, punya 2 hari. Punya 2 hari dan di situ kita tawaf wada. Adalah tawaf perpisahan kita. Mudah-mudahan kita dipanggil lagi bersini dengan keluarga, dan buat yang nonton juga mudah-mudahan bisa kesini. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pindah, kita naik kereta. Ini train namanya Haramain train baru yang mungkin yang pada umroh kemarin nih waktu bulan Ramadan dan kemarin kan udah sempat buka ya, udah pada nyobain. Aku tuh dari kemarin tuh udah wah keren banget sekarang gitu ya. Mekah Madinah udah bisa naik kereta, keretanya bagus banget. Jadi ini kereta cepat yang pertama kali dibikin sama Mekah sama Madinah, dan kita ngerasain ya, itu Masya Allah bagus banget. Aku sampai nanya Pak Ridwan Kamil karena kebetulan satu rombongan sama kita sebagai seorang arsitektur, gimana nih gaya stasiunnya tuh bagusnya minta ampun, bener-bener beda
desainnya, arsitekturnya dengan Arab gitu ya. Jadi nggak ada Arab-Arabnya sama sekali, tapi modern dan apalah itu ya. Nanti aku tayangin liputan dan pendapat dari Kang Emil. Kang Emil, gimana pendapatnya dengan arsitek dari Ini train adalah fasilitas station? baru dari pemerintah Arab Saudi berupa stasiun kereta menghubungkan Jeddah, Madinah, Mekah. Bangunannya keren, salah satu yang saya suka. Ini gayanya tuh apa sih Kang? Kenapa Ini bisa keren gaya begini? ramah lingkungan karena ada titik-titik matahari. Oh iya, Dibikin benar. bolong-bolong supaya siang hari nggak boros lampu. Tipikal bangunan stasiun biasanya istilahnya strukturalism. Jadi yang diekspos tuh tiang-tiangnya. Oh iya, kayak benar. rusuk, tulang rusuk lah. Benar, gitu. benar. Tapi ini mah modern ya Keren masuknya banget. ya. Menurut saya bangunan terkeren. Keren banget ya. Amazed loh kesini. Nyampe cuma berapa jam ya Beb? 2 jam ya? 2 jam. 2 jam ya nyampe Madinah, langsung kita nginep, masuk hotel, check-in, dan alhamdulillah aku mendapatkan hadiah terindah. Kalau baby dapat hadiah kado cinta dari Allah pingsan, kalau aku sampai Madinah kado cintanya, hadiah terindah dari Allah, aku menstruasi period ya Beb. Benar. Bayangin nggak, aku yang niat arba'in, aku yang pengen extend gitu ya. Ternyata nih ya, ternyata Allah bilang aku period. Padahal aku udah double dosis obat, tambah 1 jenis obat pemberhenti darah. Jadi aku minum 1 hari 3 kali 2 macam obat, jadi 2 kali 3 pemberhenti darah dan juga pengatur hormon untuk menekan menstruasi. Tapi ternyata sehebat-hebatnya obat, secanggih-canggihnya obat yang diciptakan manusia, kalau menurut Allah, no is no. Jadi akhirnya selama di Madinah aku lewatin setiap harinya dengan gundah gulana, dengan sedih, dengan sampai ada satu titik aku ngerasa kayak apa ya, ya Allah, ini Madinah enaknya minta ampun. Itu suasananya itu beda banget sama Mekah yang damai banget, yang semua tuh pergerakannya tuh benar-benar slow gitu ya. Kita mau ke masjid last minute aja kita masih dapat posisi yang enak banget, bisa di dalam. Pokoknya moodnya beda. Jadi setiap hari yang aku lakuin hanya nongkrong di pelataran, aku berzikir, aku berdoa, terus sesekali ngaji gitu ya, karena ada beberapa mazhab juga walaupun lewat handphone juga tidak diperbolehkan kalau niatnya adalah untuk khatam. Jadi aku ngaji juga nggak bisa pol-polan lah. Pokoknya intinya setiap waktu jam sholat aku ngikut baby cuma. Kebetulan aku jalanin arba'in akhirnya. Alhamdulillah 40 waktu. Nah, aku nggak mau istriku juga diem di hotel. Jadi aku pengen tetap berangkat bareng ke masjid setiap aku sholat fardu. Terus istriku di luar. Ternyata banyak di luar yang dia dapat gitu loh. Dia selalu cerita sama aku, dia ngelihat anak kecil sama ibunya, terus cara mengasuhnya yang berbeda ternyata dengan kita. Jadi sebenarnya Allah masih kasih banyak pelajaran ke dia gitu loh. Tuh anak-anak semua numplek di sini. Tuh gemes-gemes banget tuh lihat, Masya Allah. Boneka hidup semua. Cantik ya, Masya Allah. Banyak banget kesempatan aku di Madinah tuh di pelataran untuk merefleksi diri lah, atau bermuhasabah diri, atau introspeksi gitu ya. Mungkin awal-awal tuh berat buat aku, kayak ngerasa kok segini
hinanya aku ya, aku nggak boleh menginjakkan kaki ke dalam Masjid Nabawimu ya Allah gitu. Aku padahal rindu banget, walaupun aku tetap bisa bersolawat ya, kebetulan ada kubah hijau yang bisa kelihatan dari spot luar. Jadi saran dari semua ustadz, kita ikut kajian, alhamdulillah kita dapat siraman ilmu dari travel-travel lain gitu ya. Kita ketemu banyak banget ustadz-ustadz juga, terus kita juga banyak kajian gitu ya. Jadi cukup menguatkan aku bahwa bisa jadi kita tidak menyenangi apa yang menjadi ketentuan Allah, tapi justru di mata Allah itu adalah sesuatu yang baik buat kita. Jadi aku hibur dan diyakinin banget bahwa Mbak Mesya tidak boleh sedih. Pokoknya insya Allah Allah sudah mencatat niat baik kita, dan apa yang bisa kita lakukan, kita perbanyak sholawat karena ini adalah kebersamaan kita bersama Rasulullah. Jadi aku benar-benar nggak mau kehilangan momen, walaupun aku hanya nggak bisa sholat, aku hanya nggak bisa masuk ke dalam. Sampai akhirnya aku udah cemburu gitu ya, cemburu dalam tanda kutip, ngelihat keberkahan dan kemurahan hati Allah memberikan kemudahan baby ke Raudhoh sampai 2 kali ya Beb. Iya. Sampai 2 kali ya. Alhamdulillah. Yang pertama itu, alhamdulillah bisa sampai sholat asar. Suasana di Baki, pemakaman para sahabat Rasul dan keluarga. Ini dia makam Sayyidina Utsman bin Affan. Pada saat di Raudhoh pertama, jujur aja, aku agak ya sebenarnya udah hopeless gitu loh, karena yang nganterin aku ini udah ngomong sama aku, Mas Bibi, di dalam itu paling ya cuman 10-15 menit batasnya untuk normalnya gitu loh. Jadi ya aku udah mikir begitu masuk paling aku sholat sunnah, aku sujud, aku berdoa, selesai sholat, setiap sujud aku berdoa, selesai sholat ya udah pulang gitu loh. Nah cuman, tapi dalam hati kamu kan kamu sempat ngomong kan, ya Allah aku doa mikir, aku banyak banget. Ini doanya banyak banget karena istriku juga nitip doa yang lagi haid di kamar, terus ustadku juga sebelum itu ngasih bacaan juga, aku juga minta kan bacaan-bacaan, ternyata dikasih sama dia gitu loh, dan bacaannya bagus. Jadi aku pikir, waduh ini gimana ya, cukup nggak ya doanya? Ada sih ngebatin lagi gitu loh di situ gitu ya. Tapi ya alhamdulillah begitu masuk ke dalam, alhamdulillah dapat posisi depan mihrab, langsung depan mihrab ya, bukan mimbar gitu loh. Jadi kalau hadisnya itu antara rumahku dan mimbarku gitu loh. Nah itu ada taman surga. Nah itu Raudhoh. Nah jadi aku ada di tengah-tengah, yang di tengah-tengah mimbar sama rumah yang sekarang jadi makam Rasul adalah mihrab. Nah aku ada alhamdulillah di depan situ dapat, terus aku sholat sampai situ, sholat sunnah segala macam, selesai 15 menit kok nggak diusir-usir. Aku udah siap gitu loh dengan pengusiran yang mestinya 15 menit di situ. Tapi ternyata gak diusir-usir, aku ganti posisiku jadi posisi berdoa ya. Apa nih namanya? Bersedekap gini ya. Sila. Bersila gitu ya. Nah, aku begini, aku berdoa aja sambil ngeliat posisi, kali aja mungkin ada keajaiban itu dilamain dikit. Ternyata sekarang kok senyum-senyum sama aku gitu.
Ya terus aku senyum lagi gitu kan, terus dia tanya pakai bahasa Arab, aku nggak ngerti, tapi intinya kamu temennya dia. Nah dia itu yang nganterin aku ke dalam Raudo, namanya Pak Royan nih. Aku terima kasih banget sama Pak Royan juga di Madinah. Pekerjaan dia kebetulan cleaning service di situ gitu loh. Nah alhamdulillah dari tangan beliau pun juga kita punya keajaiban akhirnya bisa masuk ya. Kebetulan aku masuk ke Raudo pertama itu dengan Sekda ya, Pak Sekda, sama ada Pak Bambang namanya, teman bisnis dari Pak Sekda. Udah si Askar bisik-bisik ke Pak Royan. Setelah senyum-senyum dia bisik-bisik, terus Pak Royan samperin aku. Pak Royan bilang sama aku bisik-bisik, Mas Baby mau sampai asar nggak di sini? Katanya. Hah? Aku bingung. Pak Royan, asar itu masih 1,5 jam lagi. Aku gituin. Loh, dia nawarin Mas Baby mau nggak sampai Jadi yang sholat nawarin tuh asar di sini? Askarnya ya. Jadi askarnya yang berbaik hati, kebayang nggak? Nah Berbaik jadi hati makanya nawarin. di dalam situ pun itu pun kuasa Allah. Jadi memang kita itu kalau bisa udah ibadah itu kosong aja otak kita gitu loh. Otak kita tuh udah pure beribadah aja gitu loh. Jangan mikir yang lain-lainnya, jangan berstrategi itu strategi karena percuma. Yang nentuin Allah, ridha Allah gitu loh, ketentuan Allah. Nah makanya begitu dikasih sampai asar, ya udah aku pasrah. Sambil mau nangis aku tanya ke Sekda, Pak Sekda mau di sini atau enggak? Mau, tapi asar itu 1,5 jam lagi Mas Bibi. Ya kalau Pak Sekda mau pulang silakan, tapi kalau saya sih mau sampai subuh di sini, saya bilang. Jadi ya lucu lah kita ketawa gitu. Akhirnya Pak Sekda aku ikut Mas Bibi. Ya udah alhamdulillah. Ya kita di situ, alhamdulillah kita, waduh sholat duhanya banyak gitu ya sampai kekurangan doa. Nah itu satu lagi keajaiban di sholat sebelum sholat asar karena kita lama di Raudo, alhamdulillah. Tiba-tiba aku pas lagi berdoa tentang anak-anak ya, ada Bambang juga nih. Tiba-tiba bruk di sampingku ada duduk gitu loh. Aku bingung, ada anak laki-laki mirip banget sama Bambang kelakuannya, mukanya. Dia moto-motoin aku lagi berdoa. Aku bilang, aku lihat ini siapa ini ya. Terus karena lucu gitu ya, akhirnya kita selfie di sana. Jadi alhamdulillah ya, aku tuh dapat doa di situ, dapat sholat. Alhamdulillah waktu yang banyak di situ. Aku juga dapat rasa kangenku dengan terobati. Bambang ya, terobati. Nah jadi alhamdulillah, nah begitu dengar ajan asar di Raudo. Dan alhamdulillah banget kesempatan ke Raudoh itu nggak cuma satu kali dialamin sama Baby. Jadi besokannya juga alhamdulillah dengan kemurahan hati dan kebaikan Allah gitu ya, kasih kesempatan Baby ke Raudoh lagi dan bisa sholat maghrib di Raudoh. Alhamdulillah yang kedua sampai sholat maghrib. Sampai sholat maghrib. Mungkin ada tips nih buat kalian sebenarnya. Mudah-mudahan bisa bernasib baik seperti saya. Dan begitu di Raudo, doain deh. Bukan doain ya, sholawat buat Nabi Muhammad. Iya udah pasti sholawat. Karena perbanyak maksudnya, ya, perbanyak sholawat. Nah kalau insya Allah kalau kata Ustadzku, kalau kita bersolawat, ya Rasulullah bisa kenalin kita lebih cepat. Ya. Nah. Dan ini ada salah satu syair yang bagus banget ya. Ini aku bacain. Ini aku dapat amanah dari Ustadzku, Ustadz Hadi. Ini adalah syair yang dibacakan oleh salah satu sahabat Nabi. Bunyi syairnya itu ini bagus banget ya. Wa ajmalu minka lam taro qathu ain wa atyabu minka lam talidin nisa'u kulikta mubaro'an min kuli aibin ka
anaka kot kuli kota kama tasyaung. Jadi ini dibacakan oleh sahabatnya Rasulullah waktu itu, namanya itu adalah Sayyidina Hasan bin Sabit. Jadi salah satu sifat Rasulullah itu adalah ikbar bil mugoyobat. Jadi beliau selalu mengetahui siapa saja yang mendatanginya dengan hati yang bersih. Jadi ketika sahabatnya Hasan bin Sabit ini memuji dengan syair ini, Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini mendoakan kembali Hasan bin Sabit. Semoga Hasan bin Sabit ini mendapatkan keselamatan di Sirotol Mustaqim. Masya Allah ya. Enggak didoain Bukan Rasulullah. cuma dikenalin doang, tapi didoain Hasan dan Sabit beserta keluarganya supaya selamat di Sirotol Mustaqim. Jadi boleh dibaca nih kalau di Raudhoh. Ya, jadi baca banyak sholawat, mohon syafaat, mohon dapat pandangan kasih sayang dari Rasulullah saat di padang mahsyar nanti. Karena biar bagaimanapun Rasulullah ini adalah satu-satunya manusia terbaik. Ya, Beb ya, kecintaan kekasihnya Allah gitu loh. Jadi kalau Madinah sebaik-baiknya manusia. Iya, jadi sayang banget kalau momen kita di Madinah ini kita sia-siain dan kita melupakan Rasulullah. Walaupun kita di Indonesia kita udah sering sholawat ya, tapi beda moodnya ketika kita di Madinah ya. Jadi itu aja cerita dari kita. Alhamdulillah, aku juga dapat Raudhoh akhirnya di hari kedua terakhir di Madinah. Masya Allah, Dapatnya sekali dua langsung. Dapat satu hari aku 2 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dapat Raudhoh 2 kali, nggak sia-sia. Rezeki hari ini bisa datang pagi, bisa datang malam. Masya Allah, tabarakallah. Semua ini karena kebesaran Allah. Aku semangat berdoa sampai sejam, bisa sholat persis di depan, paling depan. Masya Allah. Aku doain semuanya kalian bisa kesini umroh, haji, apapun itu, pokoknya bisa langsung menyampaikan sholawat ke Rasulullah. Masya Allah, kita udah mau pulang. Tat, Masya Allah, terima kasih ya. Insya Allah. Masya Allah, Sehat selalu. sehat-sehat sampai Sehat. pulang ya. Makasih banyak ya Tat. Maaf lahir batin Tat. Sama. Assalamualaikum. Hati Bang Beb, belajar ya. Ya, ya. Itu dia Romeo and Juliet, sepenggal cerita perjalanan Haji Akbar kami. Dan alhamdulillah kami bisa sampai di tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Doakan kami selalu untuk menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Semoga tayangan ini bisa membuat kalian yang rindu Baitullah dan ingin umroh atau berhaji semakin yakin bahwa semua undangannya adalah kuasa Allah. Yuk, kita jemput hidayah berhaji tanpa menunggu mampu. Karena biarlah Allah yang memampukan kita yang berniat kuat. Karena haji sejatinya adalah perjuangan, pengorbanan, keikhlasan, dan pengampunan. Jalani semua proses haji dengan hati yang bersih, berserah, dan selalu ingat, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Semua terjadi atas kehendak Allah, apa yang Dia kehendaki, Dia berbuat. Dan selalu ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur dalam setiap keadaan.
Dan yang terakhir, jangan berhenti untuk beristighfar dan bersolawat untuk kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nikmat iman yang kami rasakan bisa menular untuk kalian dan berani mendahulukan Allah di atas urusan dunia. Maaf kalau ada salah-salah kata dari kami. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di like, comment, share, and subscribe.